Asal-usul Dajjal. Siapakah Dajjal? Dajjal lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri kerana lahir di Samirah. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepadanya. Yang pertama, dia diberikan umur panjang. Dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia. Jadi sejenis apapun umat manusia yang normal, dia 60 tahun di atasnya. Sehingga penemuan-penemuannya, kecanggihan berfikirnya, kedewasaannya jauh di atas manusia, rata-rata manusia normal. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa. Apapun sihir yang selama ini kita saksikan, tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia. Sehingga saking luar biasanya sihir yang dia miliki, seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan. Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan, Dajjal bisa melakukannya. Dan inilah hebatnya sihir Dajjal. Nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh. Dia lahir dari Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Keturunannya disebut Bani Israel. Dari Yahuza. Yahuza ini adalah anak laki-laki dari isteri pertama Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub istrinya 4. Yang pertama bernama Yala. Dari Yala ini melahirkan 6 anak. Salah satunya bernama Yahuza dan Lewi. Lewi melahirkan Nabi Musa alaihi salam. Yahuza melahirkan bangsa yang kita kenal, Yahudi. Salah satunya Yahuza ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri. Kalau Rahil, isteri yang kedua, dan ini isteri yang paling dicintai Nabi Yakub, melahirkan 2 anak, Bunyamin dan Nabi Yusuf. Isteri lainnya juga melahirkan 2 anak. Kahit dari Yakla melahirkan 2 anak, Dam dan Naftali. Anak tertua dari Nabi Yakub dari isteri pertama bernama Robit. Dari Yahuza inilah lahir Samiri. Ayah dan ibunya, kakek dan neneknya Samiri adalah penyembah berhala. Karena Samira saat itu terkenal penyembah berhala, ayahnya ini lahir dari proses perzinaan. Adik dan kakak incest. Adik dan kakak berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram. Dan ketika ibunya menstruasi disetubuhi oleh ayahnya, jadi toh keluangannya dari 2000 persetubuhan dalam keadaan menstruasi, 1 bisa jadi. Karena menurut penelitian medis, bahawa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi, tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia. Jadi tetap pembuahan ovum oleh sperma bisa terjadi walaupun ada dalam medium darah kotor atau menstruasi. Nah, ketika itulah hamil dan lahirlah Samiri. Rasulullah alaihi salam menyebutkan dalam Ustaz Imam Ahmad, ayah dan ibu Dajjal ini melewati perkahwinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan seorang anak pun. Dan di tahun ke-30 pernikahannya, melahirkan Dajjal atau Samiri. Kelahirannya ini membawa petaka bagi kedua orang tuanya. Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya dan paling banyak keburukannya bagi manusia, terutama bagi kedua orang tuanya. Bahkan ketika dia lahir, alam semesta menolak kelahirannya. Gelap, hujan badai, petir. Itu terjadi di malam Samiri dilahirkan. Seolah-olah alam menolak kehadirannya. Sejak lahir sampai usia 5 tahun, dia tidak netek sama ibunya. Kebayangkan 5 tahun air susu atau ASI tidak ditetekan. Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara. Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara. Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya. Maka ayahnya menjadi single parent. Sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia tidak netek pada ibunya? Karena kerjaannya tidur melulu. Disebut mati tapi bernafas. Jantungnya berdetak. Disebut hidup. Dia tidak bergerak antara hidup dan mati. Maka di usia 5 tahun, terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam. Dan tidak ada orang yang menyadari. Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Dia pindah ke pangkuan berhala terbesar. Tidur di sana. Dan ketika berada di berhala terbesar tadi, dia buang air kecil dan
buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Pas dilihat, sang raja kaget. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Sang raja marah dan murka. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu di sini? Lalu ayah Samiri menjawab, oh tidak tuan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu raja bertanya, lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh? Sekali lagi kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Raja akhirnya marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Kemudian dia hidup dipelihara oleh sang raja. Dan pas di usia yang ke-5 tahun itu, Allah melimpahkan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun diratakan. Dan si Samiri kerana masih balita, Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Di tempat antah-barantah, ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab.